Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan daurah kita dari pembahasan matan al-Ajurumiyah, dan di sesi yang ke-10 ini insyaallah kita akan membahas istisna, la dan munada ya, 3 bab insyaallah. Istisna itu dalam bahasa kita apa namanya? Pengecualian ya. Kalau dalam bahasa kita pengecualian pakai kata apa? Pakai kata apa? Kecuali ya. Namanya pengecualian kan. Dia pakai kecuali. Kalau dalam bahasa Arab dia ada banyak adatul istisnanya. Kenapa istilahnya adatul istisna bukan huruful istisna? Karena nggak semuanya huruf. Jadi mana adat itu lebih umum ya, mungkin maknanya seperti alat ya, alat untuk istisna ya. Karena dia bukan cuma huruf, nanti ada yang huruf, bahkan ada yang fiil juga, dan ada yang isim ya. Jadi ada yang huruf, ada yang isim, dan ada yang fiil. Makanya istilahnya adatul istisna ya. Dan istisna ini lumayan banyak ininya ya, kaidahnya. Karena nanti dari setiap adat istisna itu beda-beda hukumnya ya. Meskipun secara umum, karena istisna ini masuk dalam pembahasan mansubatil asma ya, memang umumnya yang namanya mustasna itu mansub ya. Nah, kita baca kitabnya. Babul istisna'i, bab tentang istisna. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Ya, huruf istisna itu ada 8. Nah, ini kekeliruan yang dilakukan oleh Ibnu Jurman Hajar rahimahullah ta'ala dengan mengucapkan huruf ya. Yang tepat bukan huruf tapi adatul istisna'i samaniyatun ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dibuat oleh manusia yang sempurna ya. Wahya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Jadi adat istisna itu ada 8. Ada illa dan dia adalah asalnya. Jadi yang paling menonjol atau yang paling sering kita gunakan untuk istisna adalah illa ya. Kemudian ghairu, kemudian siwa, suwa dan sawa, kemudian khala, ada dan hasya ya. Dan kita bisa mengelompokkan ya menjadi 3 kelompok. Ya, nanti illa dia berdiri sendiri. Kemudian ghairu, siwa, suwa, sawa, ini temenan, kelompok yang kedua. Kemudian khala, ada dan hasya, satu kelompok lagi. Jadi dia bikin grup-grup kecil lagi ya. Illa sendirian karena dia paling kuat ya, nggak butuh teman. Kemudian ghairu, siwa, suwa, sawa, ini berempat, ini satu kelompok dengan hukum yang berbeda. Kemudian khala, ada, hasya, satu kelompok lagi ya. Kenapa bisa kita kelompok seperti itu? Karena illa itu huruf. Illa adalah huruf. Adapun ghairu, siwa, suwa dan sawa ini isim ya. Ghairu, siwa, suwa sama sawa ini adalah isim ya. Adapun khala, ada dan hasya ini ada 2 pendapat. Bisa kita bilang fiil, bisa kita bilang huruf jar. Aneh nggak tuh? Kalau fiil sama isim sih dekat ya, ini dibilang fiil tapi dia dibilang juga huruf jar. Jadi khala, ada dan hasya, ada yang bilang dia fiil, ada yang bilang dia huruf jar ya. Jadi huruf jar yang di pertama, coba kita baca kan mana PR ya? Wa huruful khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wa'u wal ba'u wa ta'u. Nah, ini nambah lagi wa khala wa ada wa hasya. Kita tambah lagi di akhir bab wa bimut wa munzum ya. Jadi bertahap dikasih tahunya ya. Nah, sekarang kita bahas kaidahnya satu persatu. Bagaimana kalau mustasna dengan illa, bagaimana dengan ghairu, siwa, suwa, sawa, dan bagaimana dengan khala, ada dan hasya. Meskipun pondasinya itu telah ditetapkan oleh illa, karena selebihnya ngikutin illa ya.
kita harus fokus di sini ya, karena memang ini ada banyak kondisi ya. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Maka mustasna dengan illa itu dinasabkan apabila kalimatnya sempurna dan mujab. Sempurna dan positif. Mujab itu positif ya. Definisi dari mujab yang pertama, dia bukan namanya positif, berarti nggak ada nafinya dan nggak ada pula istifhamnya. Ya, itu definisi dari mujab. Ya. Jadi kalau kalimatnya sempurna dan positif, mustasnanya mansub. Sebelum kita bahas masalah istisna mustasna, maka kita harus tahu mana istisna, mana mustasna minhu. Ya. Jadi harus paham dulu nih. Ada 3 istilah, istisna, mustasna, dan mustasna minhu. Ya. Nah, kita tulis saya biar lebih jelas. Misalnya kita menulis ja'atul labu illa zaid lagi, illa zaidan ya. Ja'atul labu illa zaidan. Ya. Ja'atul labu illa zaidan. Nah, ja apa? Fil madi ya? Atul labu fa'ilnya. Nah, illa ini disebut sebagai ada tuh istisna. Nah, atau karena dia udah ketahuan, berarti illa harful istisna. Huruf istisna. Ya, karena illa tuh huruf ya. Harful istisna. Adapun zaidan ini namanya mustasna. Karena arti mustasna yang dikecualikan. Ya. Jadi ini mustasna ya. Nah, ini dia dikecualikan dari mana? Sebenarnya kan dia tulak kan? Cuma dari semua tulak dia yang belum datang, ya. Makanya namanya mustasna, ini mustasna minhu, yang dikecualikan darinya, ya. Jadi ini istilahnya mustasna minhu. Gimana tuh sini ya? Mustasna minhu, ya. Jadi kalau ngerap sih dia bilangnya fa'il. Dia sama kayak mudhof ya. Mudhof itu sebab ada yang mudhof ilaih, tapi kalau di i'rab mudhof itu pasti punya i'rab sendiri. Begitupun mustasna minhu, dia hanya sebab adanya mustasna, dianya sendiri punya i'rab. Kayak di sini dia sebagai fa'il, ya. Nah, ya, ini mustasna minhu, ini mustasna. Misalnya kalau anda ngomong misalnya ra'aitu, jangan ra'aitu. Misalnya jangan melihat ngapain? Ini u'allimu ya. U'allimu at-talibati ya illa Fatimah ya. Saya mengajarkan para siswi kecuali Fatimah. Mana istisnanya? Illa. Kemudian mustasnanya Fatimah. Kemudian mustasna minhunya thalibat ya. Jadi itu ya. Jadi ada unsur istisna, yaitu bisa huruf, bisa isim ya, ada tulis istisna. Ada mustasna yang dikecualikan, ada mustasna minhu yang dikecualikan darinya ya. Kayak gitu. Nah tadi kaidahnya gimana? Kalau kalimatnya sempurna positif ya, maka dia mustasna dinasabkan. Makanya sini zaidan. Sempurna itu maksudnya begini. Ini kan fi'il ya. Fi'il butuh kepada fa'il. Berarti kita ngomong jatuh labu sempurna nggak? Sudah selesai kan kalimatnya? Nah ini baru boleh. Kemudian mujab. Mujab itu positif. Artinya tidak ada nafi di depannya. Ya, karena kalau kita taruh ada nafi di depannya, misalnya maja'atul labu, ini bisa dua. Setelah ini kita bahas. Ya. Jadi yang pertama, kalau kalimatnya sempurna dan positif, maka mustasnanya mansub. Ya. Jadi kita kalau mau ngirab, ja'a fil madin atul labu fa'iluhu
illa harful istisnai zaidan mustasna mansubun bi illa wala matnasbihi fathatun dhahiratun di akhirih. Ya, ini cara i'rab mustasna. Nah, kita lanjutin dulu kaidahnya. Jelas beda, kan ada adat istisnanya. Ya. Mustasna minhu. Hah? Bukan. Gimana? Istaf'ala. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun. Dia isim maf'ul. Istasna yastasni istisnaan mustasni mustasna. Ya. Antum nanya tasrifnya kan? Ya, jadi mustasna itu isim maf'ul dari fi'il madi istasna. Fi'il mutal ya. Istasna yastasni istisnaan mustasni mustasna, ya. Nah. Kita lanjutkan, ya. Ya, fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban, ya. Nahu qamal qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran. Ya, perhatikan ya. Qamal qawmu illa zaidan. Ya, zaidan sebagai mustasna. Dan dia mansub, ya. Karena kalimatnya sempurna, qamal qawmu. Dan positif, ya, nggak ada nafi di depannya. Kemudian kharajan nasu illa amran, manusia telah keluar kecuali si Amr, ya. Di sini illa disebut sebagai apa? Istisnanya amran mustasna. Mana mustasna minhunya? An-nasu, ya, kayak gitu. Ini keadaan yang pertama. Kalau kalimatnya sempurna positif, mustasnanya mansub. Sekarang kalau sempurna negatif, ya. Wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihil badalu wan nasbu alal istisna'i. Dan jika kalimatnya itu negatif dan sempurna, jaza fihi, boleh padanya dibaca badal atau nasab di atas istisna. Jadi kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, dia boleh mansub karena ada huruf istisna, boleh juga badal. Udah paham badal kan? Nah, kita di sini contohnya apa? Nahu ma qamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Jadi boleh ma qamal qawmu illa zaidun, boleh ma qamal qawmu illa zaidan. Nah, kita tulis. Ya. Ma qamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Ma qamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Nah, ini bisa illa zaidun, bisa illa zaidan, ya. Jadi kalau kalimatnya sempurna, ini kan sempurna ya. Qamal qawmu fi'il fa'il sempurna dia. Tapi negatif, manfiyan, ada ma di depannya. Ini maknanya jadi beda kan? Ma qamal qawmu illa zaidun, ma qamal qawmu illa zaidan. Apa artinya? Tidaklah kaum berdiri kecuali Zaid. Jadi berdiri siapa? Yang Zaid. Zaid doang, yang lain nggak berdiri, ya. Nah, kalau kalimatnya kayak gini, sempurna tapi negatif, dia boleh badal, boleh mansub. Jadi maqamal qawmu illa zaidun. Berarti kalau illa zaidun jadi sebagai apa? Badal dari mana? Al-qawmu, ya. Jadi ini badal, ya. Zaidun kalau kita bacanya marfu badal. Karena dia ngikutin ini kan al-qawmu ya. Rafa. Terus ilahnya gimana? Namanya mulghah. Nanti ada istilah mulghah. Mulghah itu disia-siakan, dicampakkan, dicuekin, ya. Makanya jangan jadikan aku istisna, ya. Jadi ilah itu apa? Mulghatun, ya.
mulghatun. Dicampakkan. Dia cuma berpengaruh pada makna, ada makna kecuali, tapi tidak berpengaruh pada, tidak beramal pada yang lain. Dia tidak beramal pada zaid, ya. Jadi dia mulghah namanya. Tapi apa namanya? Kita boleh juga membacanya seperti hukum yang pertama. Jadi maqamal qawmu illa zaidan. Kalau kita bacanya illa zaidan, berarti zaidan sebagai apa? Mustasna mansub bi illa. Jadi dia apa yang menasabkannya? Illa. Karena illa punya amal di sini, enggak mulghah. Tapi kalau pada contoh maqamal qawmu illa zaidun, si illa enggak punya amal. Dia mulghah, dicampakkan, dicuek-cuek, ya. Ini kondisinya kedua. Namanya badal, nggak selamanya rafa, ya. Ini kebetulan kalimatnya qawmal qawmu. Misalnya ma ra'aitul qawma illa. Nah, kalau kayak gini nggak ada pilihan, iya nggak? Ada pilihan lain nggak? Justru bedanya di mana? Di niatnya. Karena sama-sama ma ra'aitul qawma illa zaidan. Mau kita bilang itu badal, mau kita bilang itu mustasna masuk, sama-sama kita baca masuk, ya. Marartu bil qaumi itu pun sama, nggak ada pilihan, ya. Illa bizaidin sama aja, ya. Berarti nggak bisa. Pilihannya cuma pas, apa aja bisa dia. Jadi marfu seperti ini, ya. Paham di sini? Belum. Tapi secara makna beda nggak Ustaz? Hah? Secara makna beda. Mananya sama. Oh, makna sama. Mana sama. Ini antara yang atas sama bawah mana sama. Ini sama-sama. Tidaklah kaum berdiri kecuali zaid, sama aja, ya. Jadi nggak ada bedanya. Coba kita bikin kalimat. Tidaklah siswi pulang kecuali Zainab. Ma raja'at talibatu illa Zainabu. Zainaban apa Zainabu apa Zainabun? Zainaba. Ma raja'atit talibatu illa, bisa dua. Bisa illa Zainabu, bisa illa Zainaban, ya. Kan masuk. Tapi kan dia goyang musharif, jadi nggak boleh tanwin. Jadi bisa illa Zainabu sama illa Zainaba, ya. Misalnya lagi, saya suka semua minuman kecuali kopi, misalnya. Minuman itu masyrubat, ya. Uhibbul masyrubati illa qawwata. bisa dua, bisa illal. Nggak bisa dua, ya, cuma bisa satu. Karena kan tadi uhibbu jadi maf'ul bi mansub. Berarti pilihannya cuma satu, illa al qawwata, ya. Tidak apa? Tidaklah pun. Tadi kita bilangnya gimana? Suka apa nggak suka? Oh, suka berarti cuma satu pilihan, ya, nggak bisa berubah. Karena kalau sempurna positif wajib masuk, ya. Uhibbul masyrubati, ya, illa al-qahwata, itu wajib. Tapi kalau la uhibbu al-masyrubati, ya, tidaklah aku tidak suka minuman kecuali kopi. Ma atau la uhibbu? La uhibbu al-masyrubati illa al-qawatan doang. Karena kan maf'ul bi mansub. Paham, ya? Ya. Paham di sini? Ada yang bertanya sampai sini? Kita lanjutin dulu. Itu kan baru, ini kan sempurna positif, sempurna negatif. Gimana kalau nggak sempurna? Nah, belum. Ya. Jadi dia memang ada banyak kondisi. Sampai mana tadi? Wa in kana, ya. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamiri. Dan jika
kalimatnya itu kurang sempurna, maka dia tergantung amilnya. Tergantung amilnya. Nahwu ma qama illa Zaidun, ya. Nah. Ma qama illa Zaidun wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Ya. Jadi kalau kalimatnya kurang, udah kurang dan gitu negatif ya. Iya enggak? Ya. Enggak sempurna dan negatif ya. Karena enggak sempurna enggak bisa positif. Bisa enggak sempurna? Enggak sempurna tapi positif. Oke, kita bahas dulu yang kurang dan negatif. Habis itu baru kita bahas kurang positif ya. Ini kita bahas dulu kurang dan negatif. Nah, Anda tulis biar lebih paham. Ya, biar nyambung ya. Baik. Misalnya maqama illa Zaidun. Apa maknanya? Tidaklah datang kecuali si Zaid. Tidak berdiri kecuali Zaid. Kenapa ini dibaca Zaidun? Enggak, kenapa? Jadi apa dia? Jadi apa? Jadi fa'il. Ya. Jadi fa'il dia. Jadi ini fa'il. Fi'il. Ini nafi ya. Nafiin. Nah, ilah ini mulghah ya. Jadi ilah ini mulghah, enggak dipakai ya. Maqama illa Zaidun. Tidaklah berdiri kecuali Zaid. Ya. Hah? Enggak ada, enggak ada. Ini memang makanya sudah dibilang karena ala hasabil awamil. Maka dia tergantung amilnya. Kalau dia fi'il, dia berarti butuh pada fa'il. Kalau dia fi'ilnya fi'il muta'addi, maka dia butuh kepada maf'ul bih. Misalnya ma ra'aitu ya. Ma ra'aitu illa Fatimah. Ya, ma ra'aitu illa Fatimah. Tidaklah aku lihat kecuali Fatimah. Saking setianya dia ya. Pandangan mata dia tertutupi sama Fatimah. Ya. Nah, di sini ma ra'aitu illa Fatimah. Ra'aitu apa? Bil fa'il ya. Fatimah. Kenapa dibaca Fatimah? Karena jadi maf'ul bi, ya. Maf'ul bi dia. Terus ilah gimana? Mulghah, ya. Kemudian yang majrur misalnya ma marartu illa bi Zaidin, ya. Tidaklah aku berpapasan kecuali dengan si Zaid, ya. Ini namanya nakis manfiyah. Enggak sempurna dan nafi. Bisa enggak kita menemukan kalimat yang enggak sempurna tapi positif? Enggak bisa. Kan enggak mungkin koma ila Zaid, maknanya apa? Berdiri kecuali Zaid, maksudnya apa? Enggak bisa. Kecuali qomatul labu. Tapi kalau qomatul labu enggak jadi nafis kan, jadinya sempurna. Berarti enggak mungkin ada keadaan di mana kita bisa menemukan kalimat yang kurang tapi positif, enggak ada. Kurang itu pasti negatif. Di mana-mana mah kalau kurang itu pasti negatif kan? Ya, itu filosofinya kayak gitu. Jadi ada 3 keadaan ya. Ada 3 keadaan. Gimana? Yang pertama, kalau kalimatnya sempurna positif, mustasnanya mansub. Ada pilihan lain? Enggak ada. Kondisi kedua, kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia bisa masuk, bisa badal. Yang ketiga, kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka dia tergantung amilnya. Ya, tergantung amilnya.
Ini 3 keadaan yang mustasna dengan illa. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kenapa disebutnya amil? Hah? Amil. Jadi kan kemarin kita bahas ya, kita mengenal istilah amal. Amal itu kayak apa yang menyebabkan fa'il itu marfu? Karena ada fiilnya. Fiil butuh kepada fa'il. Apa yang menyebabkan maf'ul bi masuk? Karena ada fiil fa'ilnya. Fiil fa'il butuh kepada maf'ul bi. Kayak gitu. Itu namanya faktor, ya, amal. Ya. Faktor atau penyebab gitu ya. Nah, ada lagi yang bertanya? Ya. Tadi kan di sini kalimat nakis terus negatif. Ilahnya kenapa nggak disebut istisna? Disebut istisna tapi mulghah. Sebetulnya ini semuanya nanti kalau ngirab mau yang tam mujab, tam manfi, nakis manfi, ketika menyebut ilah kita bilangnya ilah adatul istisna'i. Cuma bedanya di sini berhenti sampai situ karena dia beramal kan, ilah adatul istisna'i. Tapi kalau di sini kalau dia jadi badal, ilah adatul istisna'i mulghatun. Di sini ke sama. Manafiatun kama fi madi illa adatul istisna'i mulghatun. Ya, jadi ada keterangan mulghatun, disia-siakan, ya dicampakkan ya. Nah, itu kalau dengan illa. Gimana dengan goir, siwa, suwa, sawa? Beda lagi. Tapi pondasinya ini. Pondasinya adalah ini, ya. Kita baca pelan-pelan. Memang kalau bahas ilah ini harus pelan-pelan, ya. Wal mustasna bi ghairi, ya. Wasiwa, waswa, wasawain majrurun la ghairu. Ini paling simpel sebenarnya. Mustasna dengan ghair, siwa, suwa, sawa, majrurun la ghairu. Dijarkan tidak lain. Maksudnya gimana? Tidak lain dijarkan. Ya maksudnya bukannya mansub, bukannya marfu, bukannya badal. Pokoknya semua mustasnanya itu majrur. Tapi hukum ini berlaku pada istisnanya. Paham nggak? Kan tadi katanya harus masuk. Jadi harus masuk goirnya. Adapun mustasnanya majrur. Misal kita ganti ilah pakai goir ya. Gimana jadinya? Ja'atul labu ghaira zaidin. Karena mustasnanya kan mustasna berarti yang dikecualikan zaidnya kan mustasnanya dia majrur mudhaf ilaih ya. Di sini maqamal qaumu bisa ghairu zaidin, bisa ghaira zaidin. Karena kan katanya kalau mustasnanya tam tapi manfi, dia boleh badal, boleh mansub. Berarti jadi bedanya ilah sama goiru dan kawan-kawan. Kalau ilah itu mansub, badal mansub itu buat siapa? Buat mustasnanya. Tapi waktu kita lagi bahas goir, siwa, suwa, sawa, mansub, badal, mansub, tergantung faktor, buat istisnanya. Kenapa? Karena goir, siwa, suwa, sawa ini isim. Dan isim itu bisa berubah-berubah. Makanya yang berubah-berubah malah istisnanya. Ya, makanya ini maqamal qaumu ghairu zaidin, maqamal qaumu ghaira zaidin. Begitupun di sini. Jadi gimana? Maqama ghairu zaidin, ma ra'aitu ghaira fatimata, ma marartu bi ghairi zaidin misalnya. Kayak gitu. Paham ya? Apalagi kalau siwa sama suwa paling enak itu. Nggak usah mikir, kita merem aja. Kenapa coba? Ja'atul labu siwa zaidin, ma qamal qamu siwa zaidin, siwa zaidin, ma qama siwa zaidin,
ma ra'aitu siwa Zaidin wa ma marartu bisiwa Zaidin. Ya karena siwa itu kan ada alif muqaddarahnya, makanya dia nggak berubah terus. Jadi siwa sama suwa nggak berubah-berubah. Tapi kalau sawa'a dia sama kayak goero. Ini mana nih kalau sawa? Kita ganti jadi sawa. Ja'atul labu sawa'a Zaidin. Maqamal qaumu sawa'u Zaidin. Maqamal qaumu sawa'a Zaidin. Maqama sawa'u Zaidin. Ma ra'aitu sawa'a Fatimata. Ma marartu bisawa'i Zaidin. Kayak gitu, ya. Paham? Kok kayak tampak muka-muka ini nih. Sebenarnya paham ya, cuma karena banyak aja kali ya. Bisawa Ya. Zaidin atau sawa bizaidin? Bisawa'i. Oh, bisawa. Jadi huruf jarnya nempel sama ini. Jadi bigoiri. Jadi kalau dengan goir siwa suwa sawa kayak gitu ya. Dia sebenarnya pakai kaidahnya ila, cuma bedanya kalau ila kaidahnya buat mustasnanya, kalau goir siwa suwa sawa kaidahnya buat istisnanya. Paham ya? Insyaallah. Nah, Itu bisawai dari tanam karena untuk pilih. jadi mudofnya. Nah, ini yang terakhir. Khala ada hasya. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Mustasna dengan khala, ada dan hasya boleh nasabnya dan boleh jarnya. Nahwu qamal qaumu khala Zaidan. Qamal qaumu khala Zaidin. Qamal qaumu ada Amron. Qamal qaumu ada Amrin. Ya, qamal qaumu hasya Bakron. Qamal qaumu hasya Bakrin, ya. Kita bahas dulu bukan tulis. Ya. Ya, misalnya kita bikin kalimat qamal qaumu khala ya. Jadi bisa pakai khala. Apalagi hasya ada ya. Ya. Qamal qaumu khala. Nah, ini boleh dua. Ini tiga-tiganya boleh. Boleh Zaidan, boleh Zaidin. Pertanyaannya kenapa? Kalau Zaidan berarti dia Pak fiil. Hah? Bisa fiil, bisa huruf jar. Bisa? Fiil bisa huruf jar. Ya, jadi gini. Kalau kita membacanya khala Zaidan, ini berarti kita mengatakan khala ini fiil. Khala hasya dan ada sebagai fiil. Mana fa'ilnya? Kembali kepada qaum. Dan Zaidan sebagai maf'ul bih, ya. Jadi kenapa kita baca masuk? Karena sebagai maf'ul bih. Ya. Tapi kalau kita bacanya qamal qaumu khala Zaidin, qamal qaumu hasya Zaidin, qamal qaumu ada Zaidin, dia majrurun bi khala bi hasya bi ada. Ini huruf jar. Itu tergantung niatnya. Ini mau kita anggap fiil atau kita anggap huruf jar? Lebih gampang yang mana? Huruf jar ya. Karena kalau huruf jar selesai perkara. Tapi kalau kita bilang ini fiil, fiilnya mana? Al-qaumu. Ini maf'ul bihnya. Jadi terserah antum. Ya, pilihannya kembali kepada antum. Sama aja. Kecuali ya. Jadi ini khala ada hasya, bisa dua ya. Bisa mansub karena jadi maf'ul bih, bisa majrur karena jadi huruf jar, ya.
Nah, ini uniknya bahasa Arab di situ. Nah, serunya nahu ya. Baik, kita merojaah ya. Gimana? Kolanya itu kan katanya mau mobil. Bukan kholanya, zaidannya. Fi'il fa'il ini berarti dari Kholanya fi'il madi. Fa'ilnya al-qaum. Maf'ul bihnya zaidan. Gitu. Ya koma fi'il madi juga. Jadi qoma al-qaumu khala zaidan, qoma fi'il madi, al-qaumu fa'il. Selesai kan? Mufid kan? Mufid. Ini kalimat baru lagi. Khala fi'il madi, mana fa'ilnya? Al-qaumu, ya. Zaidan maf'ul bi. Itu kalau kita niatnya sebagai fi'il. Emang ribet ya. Gampangnya kalau kita bilang huruf jar, qoma fi'il madi, al-qaumu fa'ilnya, khala hasya ada huruf jar. Zaidin majrur ya. Majrur karena ada huruf jar, hasya. Khala ada hasya, kayak gitu ya. Kau mengecualikan Zaid gitu artinya. Ya artinya kecuali juga berdiri semua kaum kecuali Zaid. Sama kayak qaumal qaumu illa Zaidan sama ya. Kayak gitu ya. Nah, Jadi untuk yang sawaswa itu semuanya mustasnanya dimasukin. iya Tapi istisnanya yang ngikutin kaidah. maksudnya ada i'rab Ya jadi isinya. kan tadi katanya kalau kalamnya sempurna positif mansub kan, itu yang mansub istisnanya, berarti goiroknya. Terus ketika kalimatnya sempurna negatif bisa badal bisa mansub, itu yang dimaksud bisa mansub goirnya, jadi bisa goiru bisa goirok. Oh, tiga kaidah tadi itu untuk ila, sawa. Iya sama. Bedanya kalau illa itu kan kaidahnya buat mustasnanya kan. Tapi kalau goir siwa suwasawa kaidahnya buat istisnanya, buat si goir siwa suwasawanya. Paham nggak sih? Paham kan ya? Maksudnya? Kalau ilah bisa berubah jadi ini. Ilahnya tetap Karena kenapa bisa begitu? Karena illa itu huruf. Huruf tuh nggak bisa berubah. Makanya yang dirubah isim yang ada setelahnya, mustasnanya. Tapi kalau goir siwa suwasawa dia isim. Isim itu bisa berubah. Makanya kaidahnya buat istisnanya bukan buat mustasnanya. Adapun mustasnanya kalau dia goir siwa suwasawa semuanya dijarkan dengan mudhof ilaih. Ya. Tafadhol. Kalau misalnya yang pola sama ada pakai contoh yang negatif itu gimana? Misalnya maqamal qaumu ya. Kalau ada yang berubah, Iya nggak ada yang berubah kalau kayak gitu. Jadi maqamal qaumu khala zaidan. Karena nggak ngaruh kan? Karena ini tuh kayak berdiri sendiri gitu. Ini udah nggak ada hubungannya. Ini khala ada hasya, udah nggak ada lagi kaidahnya ilah di sini. Iya nggak? Kalau gue udah siwa-siwa-sawa, dia masih ngikutin si ilah. Tapi kalau khala ada hasya dia independen, dia punya kaidah sendiri. Paham? Ya. Jadi kita mau ngomong qomal qaumu ya khala zaidan. Maqamal qaumu khala zaidan juga. Ya, yang nggak bisa kalau dia nakis nggak bisa dia. Nggak bisa dong. Kan dia fi'il sama huruf jar, mana bisa fi'il jadi fa'il. Misalnya maqama khala zaidan artinya apa? Nggak bisa, kan dia harus jadi fa'ilnya, ya. Kayak gitu ya. Nah, ya sebenarnya ini harus paham juga filosofi tentang huruf, isim dan fi'il. Mana yang bisa berubah, mana yang nggak bisa berubah, ya. Ada lagi? Ada lagi? Jelas ya? Insya Allah. Ya. Nah, lanjut lagi kita. Babula, bab tentang la. Ini kan ila, sekarang la. Tapi ini la bukan sembarang la ya. Kan la itu banyak pembahasannya. Ada la nafiyah, ada la nahiyah. Ini la nafiyah tapi nafiyatul jins, menafikan jenis. Ya, apa sih maksudnya? Ayo kita bahas sekarang. Ya. Babula, bab tentang la. Nah, i'lam anna la tansibun nakirati
bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata walam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Tapi terus terang waktu Anda menghafal bab ini yang paling suka terbolak-balik di hafalinnya karena bahasanya antum lihat ya, bahasanya itu muter-muter aja. Ketahuilah bahwasanya la itu menasabkan yang nakirah dengan tanpa tanwin apabila la-nya langsung bertemu nakirah dan la-nya tidak berulang-ulang. Itu kan harus berkali-kali dibaca kan? Jadi la itu, biar gampang Anda tambahin ya. La itu menasabkan isim nakirah yang ada setelahnya dengan tanpa tanwin. Berarti kalau menasabkan tanpa tanwin, misalnya kalau rojul dinasabin tanpa tanwin jadi gimana? Rojula ya, jadi nggak boleh rojulan kan? Dan dia harus nakirah ya. Kan dibilang harus nakirah kan, nggak boleh marifah, jadi nggak boleh la ar-rojula nggak boleh. Jadi dia la rojula. Kapan seperti ini? Ada syaratnya. Idza basyaratin nakirata. Kalau la-nya langsung ketemu sama rojul. Jadi setelah la langsung rojul. Tapi kalau setelah la ada penengahnya, misalnya la fid dari apa gitu. Nah ini beda lagi hukumnya ntar setelah ini. Kita yang atas dulu ya. Jadi syaratnya kalau la-nya langsung bertemu dengan isimnya, misalnya la rojula, walam tatakarrar la, dan la-nya nggak berulang-ulang. Jadi la-nya cuma sekali satu gitu. La rojula. Nahwu la rojula fid dari. Contohnya la rojula fid dari. Tidak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah. La ini namanya nafiyatul jinsi. Menafikan jenis. Apa ini maksud dengan menafikan jenis? Ketika kita mengatakan la rojula fid dari, maka semua jenis laki-laki tanpa kecuali itu nggak ada di rumah itu. Jadi menafikan seluruh jenis laki-laki. Tapi kalau perempuan, ya ada. Tapi kalau laki-laki, ya mau dia Zaid, mau dia Ahmad, mau dia Bakar, nggak ada. Ini namanya menafikan jenis. Nah, la itu selain nafiyatul jinsi, dia ta'malu amala inna. Kita kalau ngirob la itu, misalnya la rajula fid dari, la nafiyatul jinsi ta'malu amala inna. Apa maksudnya? Beramal seperti amalnya inna. Inna amalnya apa? Tansibul isma wa tarfal khabara. Berarti dia punya isimnya la, punya khobarnya la. Bedanya kalau inna isimnya harus nakirah enggak? Enggak harus ya, bisa apa aja. Kemudian dia boleh tanwin enggak kalau inna? Boleh, tapi kalau la isimnya harus nakirah dan enggak boleh tanwin. Iya, makanya ntar ngirobnya begitu. La rajula fid dari, la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna rajula ismula mamnin al fathi fi mahalli nasbin. Fid dari fi harfu jarin ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jari kasratun al jar wal majruru khabarula. Ini khabarnya ghair mufrad ya. Ya kan? Fid dari. Di Quran banyak kayak gini. La raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini menafikan semua jenis keraguan. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Semua jenis ragu-ragu, mau ragunya setengah-setengah, ragunya seperempat, sepertiga, atau ragunya 100%, nggak ada di Quran. Quran itu nggak mungkin ada keraguan padanya. Itu maksudnya. La ikraha fid dini. Makanya nggak ada yang tanwin kan? La raiba fi, nggak ada la raiban fi. La ikraha fid din, bukan la ikrahan fid din. Dan memang kebanyakan khobarnya la itu jar majrur. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Ya, misalnya kita katakan la rajula jamilun fi hadzal fasl. Nggak ada seorang pun laki-laki yang ganteng di kelas ini. Itu berarti ini menafikan. Berarti itu nggak ada yang ganteng menurut aneh kayak gitu misalnya. Namahin isbat. Hah? Namahin isbat lagi. Jangan. Jadi itu namanya nafi. Nanti memang ada nafi isbat ya. Seperti kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu namanya nafi. Kita menafikan tidak ada
Tuhan satu pun ya, itu namanya nafi. Nah, isbatnya pakai illa ya. Misalnya illa ana ya. Nah, rajula jamilun illa ana tuh beda nanti ya. Nah, jadi dan ini banyak di Qurannya. Coba antum pikirin lagi apa yang bentuk kayak gitu. Lah apa lagi? La ikrah fiddin. Itu mana ada fi juga. La apa lagi? La syarikalahu ya. Lihat, hampir semuanya itu pasti khobarnya jar majrur ya. La syarikalahu. Apalagi la Yang berulang ya. iya. La apa? Emang ada la syakka fi qulubihim? Kalau la syakka fi, iya kita sering ngomong dalam bahasa sehari-hari ya. La syakka fi maksudnya apa? Tidak ada keraguan padanya. La ba'sa bi. Enggak apa-apa. La syai'a fi. Enggak apa-apa. La apa lagi? Itu beda. Tapi memang ya sebagiannya iya cuma ada ilahnya. Jadi itu udah tinggian dikit ya. Kita yang dasar aja. La apa? Udah. Hah? Ya seperti kalau seorang ikhwan yang habis saking seringnya dia ditolak, akhirnya dia mengatakan ya la imra'ata fi qalbi ya. Tak ada seorang pun wanita di hati saya ya. Atau seorang bujang yang patah hati dia katakan la hubba fi qalbi. Tak ada sedikit pun cinta di hati saya ya kayak gitu. La ilma lana. Ahsan. La ilma lana ya, tidak ada ilmu ya kami. Iya, tapi maksudnya kita berhenti di situ aja. Apa lagi? Nah, di hadis ya, la ta'ata li makhluqin ya. Jadi la itu beramal seperti amalnya inna. Dia butuh kepada isim la dan khobar la. Bedanya isimnya la itu ciri-cirinya dia mabni. Mabni al fathi. Jadi dia nggak boleh tanwin. Ya, ini pembahasan tentang la. Ya. Hah? Iya, saudaranya inna. Bukan saudara sih, beramal seperti namanya inna. Apa lagi? Ahsan, la mubaddila li kalimat. Ini masya Allah banyak hufaz di sini ya. Keluar semua hafalannya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau la yakalifu ma fil mudhari. Ini yang setelah la isim ya. Apa lagi? Udah ya? Tapi itu udah banyak ya. Nah. Yang lainnya untuk menafikan. Jadi la ini nafiatul jins, menafikan seluruh jenis ya. Nggak ada satupun yang masuk di situ. Ya seperti ketika seorang mengatakan la hubba fi qalbi, itu maksudnya benar-benar nggak ada cinta lagi dia. Ya, dia maunya jomblo aja seumur hidup misalnya. Nah, itu baru keadaan yang pertama ya. Kita lanjutkan dulu. Keadaan selanjutnya. Fa illam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib at-takraru aw tikraru la. Maka jika la enggak langsung ketemu sama isimnya, maksudnya begitu. Ya, maka dia wajib dirafa'kan dan wajib mengulang-ulang la. Paham? Nah, jadi kalau setelah la nggak langsung ketemu rojul, tapi dipisahin misalnya kayak gini, lafid dari, itu harus diulang la-nya. Jadi kita nggak boleh cuma ngomong lafid dari rojulun, nggak boleh. Dia harus ada la yang kedua. Lafid dari rojulun wala imro'atun. Tak ada seorang pun laki-laki, tidak pula perempuan di dalam rumah. Jadi mengatakan lafid dari rojulun itu nggak boleh. Bolehnya kalau cuma satu, bolehnya la rojul lafid dari. Ya. Kalau kita mau ngomong lafid dari rojulun harus ada terusannya. La-nya diulang lagi. Lafid dari rojulun wala imro'atun. Pertanyaannya. Ya, ayo kita bahas di papan tulis. Jadi apa dia? La fid dari rajulun wala imra'atun. Jadi apa dia? Berarti dia sebagai mubtada. Yang mana yang mubtada? Rajulunnya. La fid dari rajulun
wala mura'atun. Ya. Ini yang mubtada ma'khur, ma'khur. Awal. Hah? Jadi apa dia? Mubtada ma'khur. Hah? Mubtada ma'khur. Tadi lainnya jadi apa? Nafi. Kalau kita dia kan nanya nafi, tapi ini kenapa marfu dia? Mubtada ma'khur. Khobarnya dibuang. Mubtada ya benar. Khobarnya dibuang. Ini ada lainnya, kalau kita bilang mubtada nggak bisa nih pas ada lainnya. Khobarnya dibuang. Khobarnya Dibuang. dibuang. Apanya yang dibuang? Coba datengin lagi khobarnya. Apa yang dibuang? Kan kalau kita bilang dibuang, apa yang dibuang? Apa? Nah, ini la beramal seperti laisa. Oh iya. Ya. Bisa. Paham? Jadi dia ini. Jadi kalau ini, kalau yang tadi la rajula fid dari itu beramal inna. Tapi kalau ini beramal seperti laisa. Kalau laisa temannya siapa? Kana. Ngapain dia? Tarfaul isma wa tansibul khabar. Maka ini sebagai Isim laisa, isim la. isimla ya. Mana khabarnya? Tidak. Jar majurnya jadi khabar muqaddam ya. Iya. Khabar muqaddam. Nah ini ma'tuf ya. Karena ada waw ataf ya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi beda pembahasan kalau begini. Bukan lagi la nafis. Dia namanya la nafiyah, biasa aja. La nafiyah jenis juga, cuma amalnya beda apa? Kalau yang la rajula fid dari amalnya seperti inna, kalau yang ini amalnya seperti Laisa. laisa. Nah, ada lagi kondisinya. Kita baca lagi. Nah, fa'in takarrarat la jaza i'maluha wa ilghauha. Fa'in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala mar'atun. Wa in syi'ta qulta, loh, ini kok hapus? Enggak ada? Ya. Kurang ya? Iya. Fa'in takarrarat la jaza i'maluha wa ilghauha. Fa'in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala mar'atun wa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala mar'ata. Ya. Kurang ya berarti kurang satu baris ya? Ya. Yang bawahnya belum ada yang la rajula fid dari walam ra'ata. Ini kondisi ketiga ya. Jadi kalau la-nya berulang-ulang dan setelah la langsung isimnya. Jadi bedanya sama yang tadi, setelah la ada fid dari dulu. Kita ulang lagi dari pertama biar nyambung. Kan kalau yang pertama la-nya nggak berulang-ulang ya. Dan setelah la langsung ketemu isimnya kan, maka dia beramal seperti inna la rajula fid dari. Kondisi kedua, antara la sama isimnya nggak nempel. Ada pemisahnya. Gimana syaratnya? Syaratnya dia harus berulang-ulang la-nya. La fid dari rajulun walam ra'atun. Kondisi yang ketiga, kalau la-nya ketemu langsung sama isimnya dan la-nya mau diulang-ulang, mau 2 kali, maka dia boleh i'maluha. Apa i'mal? Mengamalkan ya amalnya, wa ilghauha atau mencapakannya ya. Ilgha itu kayak tadi mulghah ya. Dikata mulghah itu. Jadi fa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala mar'atun. Maka jika kamu suka kamu katakan la rajulun fid dari wala mar'atun. Jika kamu suka kamu katakan la rajula fid dari wala mar'ata. Jadi kalau la rajula fid dari wala mar'ata sama kayak tadi, dia temannya inna. Tapi kalau la rajulun fid dari wala mar'atun ini namanya mulghah ya. Kita nggak pakai amilnya ya. Berarti kalau yang la rajulun fid dari ini beramal seperti laisa ya. Paham ya? Yang terakhir tadi itu. Kan kalau la-nya berulang-ulang dan setelah la ada isimnya, itu boleh kita pakai hukum innanya la rajula fid dari walam ra'ata, atau boleh kita mulghah, nggak dipakai la rajulun fid dari walam ra'atun. Ya, kalau la rajulun fid dari walam ra'atun ini nggak make amalnya inna, tapi amalnya laisa. Jadi rajul isimnya la, laisa.
Nah, memang ini aneh akui dulu waktu saya belajar jurmiyah yang paling pusing tuh ini. Masalahnya kaidahnya jika berulang-ulang sama jika langsung nempel. Jika nempel berulang-ulang sama jika tidak nempel tidak berulang-ulang. Ini kan aduh gimana ya? Apalagi waktu itu masih SMP kan. Masih belum belajar logika. Ya. Nah, antum ini belajarnya udah gede kan. Jadi insya Allah lebih mudah lagi harusnya. Udah banyak belajar logika ya. Udah dewasa ya. Ini waktu belajar ini masih kecil, kelas 1 SMP. Belum ngerti apa-apa ya. Nah, ada yang mau ditanya tentang la? Ya. Kalau misalkan isim la-nya itu isim seperti da'in atau mustashfa gimana? La da'iyah. Iya. Kalau mustasfa ya karena dia alifnya apa namanya? Maksuro gitu. Ya alifnya maksuro maksudnya dia muqaddar nanti. Misalnya la mustashfa fil madinati. Tidak ada satupun rumah sakit di kota. Maka itu ini enaknya kita menggunakan isim yang diakhiri alif kayak gitu ya. Kita nggak perlu mikirin harokatnya, gitu aja udah bacanya ya. Nah, Kapan dia fathah? sama domah. Itu tadi 3 kondisi. Jadi kalau dia langsung kayak la rajula fid dari ya dia fathah. Tapi kalau dia berulang-ulang, nah berulang-ulang ini harus dibahas. Kan tadi ada 2 kondisi berulang-ulang ya. Kalau berulang-ulang dan antara la sama isimnya misah, maka dia marfu la fid dari rajulun wala mar'atun. Kalau dia la-nya berulang-ulang dan antara la sama isimnya langsung nempel, itu ada 2 opsi. Boleh diamalkan la rajula fid dari wala mar'ata, boleh tidak diamalkan la rajulun. Kan maksud diamalkan itu isimnya la enggak lagi jadi mabni, tapi dia jadi mu'rab. La rajulun fid dari wala mar'atun. Jadi itu 3 kondisinya. Paham ya? Qaulun juga boleh, la qaulun wala Hah? quwwatun. La Qaulun wala quwwatun. Itu. ya itu boleh, cuma nanti ada perinciannya ya. Karena itu ada pembahasannya tersendiri tentang kalimat la haula wala quwata illa billah ya. Ada perinciannya karena ada isbatnya. Setelah nafi ada isbatnya ya. Lagi pula kalau la haula wala quwata ya illa billah beda dengan kondisi ini ya. La haula wala quwata illa billah itu dia atau maktuf ininya, wala quwata yang kedua ya. Dan yang membedakan juga itu diakhiri oleh isbat. Kalau ini kan cuma nafi aja ya, nggak ada isbatnya. Karena nggak bisa kita kalau kayak gini diisbatkan nggak bisa kan? La fid dari rajulun wala muratun ila nggak bisa karena tidak ada laki-laki tidak perempuan kecuali apa? Kecuali jin gitu atau kucing baru mungkin bisa. Karena nanti di pembahasan illa istisna itu ada namanya istisna munqati. Antara mustasna sama mustasna minhunya bukan dari jenis yang sama. Seperti ayat tentang iblis ya. Gimana? Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala Tuhanmu berkata kepada Adam, sujudlah kalian ya, fasajadal malaikah, maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Apakah iblis malaikat? Terus kenapa dibilang maka sujudlah malaikat kecuali iblis? Ini namanya istisna munqati. Antara mustasna sama mustasna minhu bukan dari golongan yang sama. Kaidahnya kalau mustasnanya munqati seperti ini dia nggak boleh badal. Karena kalau badal itu kan harus dari jenis yang sama. Dia hanya boleh mansub aja. Makanya di Quran illa iblisa. Ya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kayak gitu. Itu namanya istisna munqati. Sama aja kayak misalnya ya kharajan nasu ya illa kita tulis misalnya illa apa? Illa baqaratan gitu. Nah, itu namanya istisna munqati antara mustasna sama mustasna minhu dia nggak ada hubungannya ya. Nah, ada yang mau ditanya sini? Ya, fadhal. Itu yang rajulun itu mubtada juga ya. Mana? Yang di papan. Lafid dari rajulun. Iya.
Dia namanya apa tadi? Isimnya laisa. Isimnya la dan dia beramal seperti laisa, ya. Jadi dia beramal seperti laisa. Berarti secara makna dia tidak menafikan secara keseluruhan. Tapi kalau bentuknya kayak gini menafikan juga. Kan tidak ada seorang pun laki-laki dan tidak pula perempuan di dalam rumah. Maksud dari i'mal sama ilgho'nya pada isimnya la itu. Jadi isim la-nya itu yang tadinya dia harus nakiroh sama tanpa tanwin. Kalau nggak langsung bertemu, ya kayak gini, ini tidak beramal di situ, ya. La rajulun wala imra'atun tidak. La Rajulun wala imra'atun tidarinya ditaruh. la rajulun Wala mra'atun fitari. wala mar'atun. Barusan ada kan? Yang terakhir nih. Ini nggak masalah kalau ininya mah. Kalau meletakkan ininya nggak masalah. Yang penting kan ininya berulang-ulangnya ini. La rajulun wala mar'atun fitari boleh, sama aja. Ya. Kalau yang kita di la rajulun wa imra'atun wanya Nggak boleh, dia harus berulang la-nya. Kan disaratin. Takararat la. Wajabat takraru la. Jadi harus berulang-ulang memang la-nya. Baik, ala kulli hal untuk pembahasan ini sebetulnya yang bawah ini nggak perlu antum kuasai begitu detail karena jarang juga kita ngomong sehari seperti ini. Yang penting yang paling atas, karena yang paling atas tuh banyak contohnya di Quran. Ya, jadi dari bab la ini minimal antum paham bahwa ketika antum bertemu dengan la raiba fi, la ba'sa bi, la syakka fi, la ikraha fid din, itu antum tahu bahwa ikraha, raiba, syakka, ba'sa itu semuanya isim la mabnin al-fathi. Ya. Dan apa yang setelahnya khobarnya la, di mana la-nya itu beramal seperti amalnya inna. Nah, ingat kalau kita bahas laisa sama inna itu udah bukan lagi bahas mubtada khobar karena dia udah berubah menjadi isimnya inna, khobarnya inna, isimnya kana, khobarnya kana, kayak gitu ya. Meskipun hukum asalnya iya, dia memang hukum asalnya mubtada khobar. Tapi udah masuk ke anawasih kan? Anawasih apa kemarin namanya? Merusak, dia merusak hukum mubtada ya, kayak gitu. Nah, terakhir untuk sesi ini kita bahas munada ya. Munada. Babul munada. Bab tentang yang munada apa sih? Yang dipanggil. Dipanggil ya. Yang dipanggil. Al munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. Al mufradul alamu. Nama yang cuma satu kata. Jadi al mufradul alamu maksudnya nama orang yang cuma satu kata. Wan nakiratul maksudatu, nakiro yang dimaksudkan. Kan biasanya kita kalau bahas ini maksudkan berarti marifat ya. Ini nakiro tapi maksudah. Wan nakiratu ghairul maksudah, nakiro tidak dimaksudkan ya. Jadi ada nakiro maksudah, ada nakiro ghairu maksudah ya. Wal mudhafu dan mudhaf ilaih ya, misalnya ya Rasulullah, ya Abdullah, ya ibn ammi ya. Wasyabihu bil mudhafi dan yang serupa dengan mudhaf. Jadi ada 5 macam ya. Karena kenapa harus didetailkan seperti ini? Hukumnya beda-beda. Ya, jadi yang pertama al-mufradul alam, nama yang tunggal. Zaidun, Ahmad, Muhammad, Usman. Nakira maksudah, nakira tapi udah dimaksudkan. Enggak lah, enggak nakiranya ma'rifah. Ini nakirah tetap, tapi maksudah, dimaksudkan. Wan nakiratu ghairul maksudah dan nakirah ghairu maksudah, tidak dimaksudkan. Yang keempat mudhaf. Jadi kalau ada nama orang mudhaf ilaih, Abdullah, Abu Bakar, siapa lagi? Ibnu Umar, Abu Abdillah, ya. Pokoknya nama yang mudhaf ilaih. Syahrul Ramadan, ya. Bukan nama maksudnya, ini susunannya. Yang kelima wasyabi bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Yang ntar kita bahas satu-satu maksudnya apa. Fa amal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu
fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Adapun nama yang tunggal dan nakirah maksudah, keduanya dimabnikan atas dhammah tanpa tanwin. Contohnya ya Zaidu wa ya rajulu. Jadi kalau kita mau manggil teman kita dan nama teman kita itu cuma satu, dia dhammah tanpa tanwin, mabni. Ya Zaidu, ya Ahmadu, ya Aisyatu, ya Fatimatu. Makanya kalau antum lihat di Quran, ketika kan banyak ya di Quran manggil Nabi ya, ya Adamu, ya Ibrahimu, ya Maryamu, ya Nuhu, ya. Karena kalau namanya satu, dia mabniun ala dhammi, nggak boleh tanwin, ya. Ya Zaidu, ya Ahmadu, ya Bakru, ya. Dan dia nggak tahu ini bukan karena ghairu munsharif, tapi karena memang kaidahnya. Jadi mau dia munsharif ghairu munsharif, kalau udah bahas munada memang nggak boleh tanwin. Ya, Zaid yang asalnya munsharif kalau lagi dibahas munada nggak boleh tanwin. Ya Zaidu, ya Ahmadu, ya Usmanu, ya Tolhatu, ya Maryamu, ya Zainabu, ya Hindu, dan seterusnya, ya. Kemudian nakirah maksudah. Biar antum paham nakirah maksudah, antum harus paham dulu nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah itu seperti ini. Antum tersesat di dalam hutan. Dan hutannya ini di pelosok Amazon. Misalnya pokoknya di pelosok lah. Yang kuat diduga nggak ada orang lain di situ. Dan kalaupun ada orang di situ, antum pasti nggak kenal. Artinya antum tidak menetapkan orangnya kan. Nah, ini namanya nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan, ya Sa'idni, ya tolonglah aku. Itu kan siapa aja kan? Dimaksud nggak? Enggak, ya. Seperti misalnya, maaf, orang buta ya. Ketika misalnya dia mau nyeberang jalan, kan dia merem tuh ya. Apakah dia bisa nunjuk orang? Enggak kan? Pasti ngomongnya, ya rajulan khudh biyadi. Ya. Wahai seseorang, siapa orangnya? Siapa aja yang mendengar seruannya kan? Khudh biyadi, peganglah tanganku. Ya, tuntunlah aku. Yaitu nakirah ghairu maksudah. Tapi kalau nakirah maksudah, kita lagi di pinggir jalan nih, kan banyak orang tuh. Antum kenal nggak sama orang-orang itu? Ya, itu manggilnya gimana? Ya rajul. Nah, itu namanya nakirah maksudah. Ya, nakirah maksudah itu kayak gitu. Jadi banyak orang, kan kita nggak kenal namanya. Dan kita pun nggak memaksudkan kan? Tapi kita pandangan mata kita jelas arahnya, ya rajul. Tapi yang nyaut kan belum tentu yang kita panggil kan? Bisa dia, bisa sampingnya, kayak gitu. Itu namanya nakirah maksudah. Ya, kalau nakirah maksudah kayak gitu, ya rajul, ya walad, ya. Dan ini sering dipakai kalau di Mesir misalnya gitu, ada anak kecil dia nggak tahu namanya, kemudian anak kecilnya itu nakal atau gimana, pasti manggilnya ya walad, ya, atau ya rajul, ya, kayak gitu, ya. Tapi kalau yang nakirah ghairu maksudah, ya kasusnya kayak tadi, misalnya ada orang buta, ya maka dikatakan ya rajulan, ya, siapa aja yang dengar seruan dia, atau kita tersesat di hutan misalnya, kita manggilnya ya rajulan, nggak ya rajul, karena kalau ya rajul itu udah ada yang kita maksudkan, ya. Itu bedanya. Nah kalau nakirah ghairu maksudah, dia masuk nih, ada di sini. Nah kalau nakirahnya maksudah, nakirah tapi dimaksudkan, dia sama kayak mufrad alam, ya, ya rajulu, ya, ya rajulu, ya, gitu ya. Kalau maksudnya sama kayak Kalau maksudah, iya, ini ya jadi ya rajulu. Tapi kalau wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Nah, wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan tiga sisanya, berarti sisanya apa? Berarti kan mufrad nakirah ghairu maksudah, mudhaf sama al-musyabbah bil mudhaf. Nah, ini semuanya dinasobkan, tidak lain, ya. Misalnya ya Abdallahi, ya Rasulallahi, ya Syahrul Ramadhan. Nah, itu yang mudhaf. Ya, antum menanya apa? Kalau misalkan ngambilnya pakai sifat, misalkan ya Zakiyu, itu masuk apa? Zaki itu nama apa sifat? Sifat. Kalau sifat itu berarti orangnya udah ada ya, tapi kita tahu dia pintar gitu ya. Nanti
ada lagi selain ini. Kan dari tadi kita ngomongnya nggak pakai al ya. Kalau pakai al ntar tambahin ayyuha atau ayatuha. Ntar abis ini kita bahasnya. Kelarin ini dulu ya. Ya kita kelarin dulu. Jadi kalau 3 sisanya mudhaf, nakirah ghairu maqsudah, mudhaf sama musyabbah bil mudhaf, syabih bil mudhaf, ini dinasabkan. Pertama kita bahas nakirah ghairu maqsudah, ya. Ya ini misalnya kita pengen manggil wahai laki-laki, ya rajulan, ya. Wahai siswa, ya taliban. Ini kalau nakirahnya ghairu maqsudah. Pokoknya dia mansub biasa. Jadi kita kalau ngirabnya misalnya ya rajulan, ya harfun nida, rajulan mansubun munada mansubun biharfin nida. Jadi menyebabkan dia masuk karena adanya huruf nida, ya. Jadi ya itu disebut sebagai harfun nida. Apa yang setelah huruf nida namanya munada. Makanya ngirabnya misalnya kalau tadi ya zaidu, ya harfun nida, zaidu munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Karena dia mabni kan kalau namanya tunggal. Tapi kalau namanya mudhaf ilaih, ya Rasulullah, i'rabnya ya harfun nida, rasula munada mansubun bi harfin nida wa alamatu rafihi wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Rasula mudhafun Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaih. Kayak gitu, ya. Nah. Ya, jadi kalau nakirah ghairu maqsudah ya mansub ya rajulan, ya taliban, ya mudarrisan, ya. Kemudian kalau mudhaf ya itu juga mansub, ya Rasulullahi, ya Habiballahi, ya Abdallahi, ya syahra ramadhana, ya ahlal madinati, ya ahla makkata. Nah, ini mansub semuanya. Nah, kalau asyabi bil mudhaf kayaknya bukan asyabi ya, wal musyabbah ya di situ ya. Ya, wal musyabbahu bil mudhafi ya. Syabah bil mudhaf yang diserupakan dengan mudhaf. Misalnya ya tali'an jabalan. Ya. Ya tali'an jabalan. Biar paham ya terus deh. Ya. Nah. Apa arti ya tali'an jabalan? Wahai pendaki gunung. Ya tali'an jabalan. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Nah, kalau kita perhatikan ini tali'an, kenapa dibaca tali'an? Dia munada mansub ya. Tapi sekarang kenapa jabalan dibaca mansub? Maf'ul bi. Loh, kok ini tiba-tiba maf'ul bi? Fi'il fa'ilnya mana? Nah, dia maf'ul bi dari tali'an. Tali'an itu isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Maka dia ada maf'ul binya. Ya tali'an jabalan. Kenapa dia dibilang diserupakan dengan mudhaf? Karena dia sama kayak ya tali'al jabali ya. Iya. Sama kan? Iya. Ya tali'al jabali atau ya tali'a jabalin. Sama aja kan? Ya tali'al jabali. Sama. Makanya namanya musyabbah bil mudhaf. Tapi coba di telinga antum mana yang lebih enak didengar? Ya tali'al jabali sama ya tali'an jabalan. Ya tali'al jabalan. Iya, jadi ini secara sastra lebih bagus. Misalnya ya taliban hubban. Ya. Wahai pencari cinta. Nah, itu lebih enak didengar dibanding ya tali'a hubban. Atau misalnya kita katakan ya maftunan qalbuhu. Wahai yang hatinya tertawan, terfitnah, ya. Itu bisa. Ini namanya musyabbah bil mudhaf, ya. Jadi dia dipatahkan, ya. Dan memang usul seperti ini banyak digunakan untuk syair karena bagus, ya. Susunannya bagus. Nah, ada yang mau ditanya? Isim yang bernama isim yang bernama seperti fi'il itu yang seperti apa?
umumnya isim fa'il sama isim maf'ul. Isim fa'il sama isim maf'ul, ya. Nah, misalnya naat itu nanti naat ada naat sababi namanya. Ya, misalnya kita katakan jaa Zaidun al-qaimu, ya, ummuhu. Al-qaimatu afan. Jaa Zaidun al-qaimatu ummuhu. Jaa Zaidun al-qaimatu ummuhu. Telah datang si Zaid yang berdiri ibunya. Qaimah sifat ke Zaidun. Tapi kenapa enggak mudzakkar? Karena dia punya amal terhadap ummu. Nah, ntar ummu jadi apa? Jadi fa'ilnya. Kayak gitu. Mana fi'ilnya? Al-qaimah, isim fa'il yang beramal seperti amal fi'il. Ya, kayak gitu. Apa? Yang diri bukan Zaidnya tapi ibunya. Kayak gitu. Nah, itu udah yang kalimat yang nanti dulu aja. Apa tahan dulu? Antum nanya sih, jadi ngasih contoh gitu, ya. Jadi dia sifatnya buat si Zaid, tapi amalnya buat setelahnya, dan dia ngikutin yang setelahnya syarat mudzakkar muannasnya. Ja'a Zaidun al-qaimatu ummuhu. Enggak, telah datang Zaid yang berdiri ibunya. Yang ibunya berdiri, gitu maksudnya. Ya, atau al-mudarisatu aja gitu misalnya. Tapi itu bukan sifat ya. Enggak, itu harus sifat ya. Al-qaimatu misalnya ummuhu. Jadi qaimah naatnya ke Zaid tapi muannasnya ngikutin ummuhunya karena dia kayak fi'il. Kalau fa'ilnya muannas ya, isim fa'ilnya yang beramal seperti ini harus muannas juga. Tapi itu nantinya. Enggak usah dipanjang lebarkan dulu di sini ya, belum tempatnya. Makanya kalau antum baca kitab-kitab syarah jurmiyah itu sering dia tuh ngerem, ya, penulis itu ngerem, dia bilang dan hal yang semacam ini silakan dilihat pada al-mutawwalat bilangnya, dari kata tawil, dari kitab yang panjang-panjang kayak gitu. Selalu kalau nggak direm, ntar bukunya berubah dari muqaddimah jadi tingkat lanjutan gitu. Memang harus direm kalau belajar nahwu tuh. Nah, ini kalau yang munadanya nggak pakai al, ya ustazu. Nah iya, tapi kalau al ustad mau pakai ya nggak boleh, yal ustadu nggak bisa. Ya ayyuhal ustazu. Kalau muannas ya ayatuha. Makanya di Quran ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa an-nafsu muannas ya? Karena an-nafs ini dianggap muannas ya. Makanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau munadanya ada alnya itu pakai ya ayyuha. Tadi jadi badal tuh nyerapnya. Jadi munadanya mah ayu. Ntar misalnya ya ayyuhan nasu itu ya harfun nida, ayu munadanya ya. Hanya harfu tanbih. Ntar an-nasunya badal dari ayu. Kayak gitu. Itu cara nyerapnya. Nah, ya segitu aja dulu. Jangan dipanjangin ya. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Tafadhol. Maksudnya kalau secara praktek kita jadi guru mau ngomong ke semua murid berarti ya toliban gitu. Hah? Ya toliban. Ya ayyuhatul lab. Oh iya. Oh, Kan toliban satu. iya. Kalau banyak ya ayyuhatul lab. Nah, atau ya tulab itu boleh juga. Hah? Ya tulab aja, ya tulabu jadinya. Karena dia nakirah maksudah. Semuanya ya tulab ya. Kalau udah maksudnya ya tulab. Kalau misalnya nggak ada orang ya rojula tadi itu ya. Kan kalau antum lagi ngajar mah semuanya di depan antum. Oh iya, maksudnya yang mulai ya kalau maksudnya tuh yang Hah? Kalau yang fathah itu kalau yang antum sama sekali nggak mau memaksudkan yang mana gitu. Dan itu biasanya mufrad kalau kayak gitu. Ya talib ya rojulan misalnya itu ya tanwin ya rojulan. Kan wasalah satul baqiyatu mansubatun la ghairu. 3 yang sisanya maksudnya nakirah ghairu maksudah, mudhaf sama musyabah bil mudhaf, ini semuanya dinasabkan. Kalau dibilang dinasabkan berarti dia
tanwin, kembali ke asalnya. Ya. Nah, ya. Misal guru tadi tuh pengen manggil anak-anaknya ke dalam kelas, tapi dia nggak tahu siapa aja anak-anaknya. Ya tulab berarti. Berarti itu masuknya goirul maksudah nggak? Enggak, maksudah. Karena kan murid antum tetap. Di sekeliling dia nggak tahu anak-anaknya yang mana gitu, tapi dia pakai goirul maksudah. Tapi dia memanggil semuanya kan? Mau manggil semua yang di murid itu, tapi semua yang di luar tuh belum tentu muridnya. Ya, tapi kan kalau dalam konteks sekolahan, murid sama guru saling kenal nggak? Kenal kan? Ketika antum bilang ya tulab, maksudnya muridnya siapa udah pada paham kan? Itu namanya nakirah maksudah. Jadi nggak bisa dipaksa dibawa ke nakirah maksudah. Karena udah pasti kenal. Jadi maksud gue lebih ke arah kitanya ya, kayak kita tahu yang kita maksud siapa gitu. Kita dan yang dipanggil tahu gitu. Jadi kalau kita mau manggil banyak orang, ya tulab, ya, ta'alu misalnya, ya. Ada lagi? Kalau misalnya di rumah makan manggil nih pelayan. Jadi sebenarnya gini loh, kalau nakirah ghair maksud ini sebenarnya pembahasan yang jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang selalu kita pakai itu yang nakirah maksudah. Kita akan sangat jarang bisa memakai kondisi di mana kita sama sekali nggak tahu siapa yang kita panggil, ya. Karena bahkan di jalan sekalipun kita nggak kenal mereka, tapi kan kita nunjuk. Misalnya ada orang lagi jalan nih, terus dia buang sampah. Ya rojul, ya rojul, ya. Kan antum kalau ngomong mah nggak mungkin ya rojulu, pasti ya rojul kan. Ini bilang usaha amat sih. Ya rojul aja, nggak ya rojulu, ya rojulu. Pasti aneh lah dengar kita kayak ya Zaidu, kita nggak manggil ya Zaidu, usaha amat sih. Ya Zaid, langsung aja gitu. Ya Zaid, ya Amir kayak gitu. Ya Usman, ini baru belajar nahwu nih. Jadi kan namanya kitab itu kan semua kemungkinan diajarkan, tapi kalau masalah praktek belum tentu semuanya dipakai, ya. Kayak rojulan tuh hampir-hampir kita nggak pakai tuh, kecuali orang-orang yang memang butuh kayak orang buta itu mungkin iya ya rojulan. Tapi kalau orang-orang kayak kita nggak mungkin kita bilangnya rojulan, kecuali misalnya kita di skap di sebuah ruangan, kita nggak tahu di mana, nggak tahu siapa, itu ya rojulan. Tapi kan kalau udah kondisi kayak gitu masa kita mikirin sih ini marfu apa asal, udah nggak mikirin lagi kita mau ya rojulan, yang penting ada yang nyaut gitu ya. Jadi kita harus bedakan antara tatanan teori sama praktek, ya. Jadi jangan terlalu jelimet mikirnya, ya. Pikir prakteknya gimana kayak gitu, ya. Nah, kita cukupnya sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Sebenarnya ada setengah jam lagi, cuma ntar videonya kepanjangan kalau satu video. Jadi kita bisa nanti menjadi sesi yang ke-11 ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.